Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan, kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Daniel tidak mau makan makanan raja. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kak Nova sangat sukacita boleh berjumpa lagi dengan adik-adik yang ada di rumah. Pasti adik-adik di rumah sudah siap mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke, siap. Kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian dengan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, oh juga ya panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, oh juga ya panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Tuhan Tuhan Yesus ada cinta pada saya, oh giranglah, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil namamu, oh juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan Yesus ada cinta pada saya, oh giranglah, Tuhan Yesus ada cinta pada saya, oh giranglah, oh giranglah. Baik, adik-adik, kita mau berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Pagi yang indah ini Tuhan, anak-anak-Mu sungguh sangat bersukacita pada hari ini, pada hari Minggu yang indah ini Tuhan. Anak-anak-Mu datang ingin memuji, memuliakan Tuhan, terlebih ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, siapkan hati anak-anak-Mu agar mereka siap menerima firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, biarlah nama-Mu terus dipermuliakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat berjumpa lagi ya. Hari ini sukacita, sangat bahagia Kakak Nova boleh berjumpa dengan adik-adik. Tadi adik-adik di rumah sudah mendengarkan, sudah menaikkan setiap pujian. Saat ini adik-adik siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kakak yakin percaya adik-adik di rumah sudah siap menyiapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, saat ini Kak Nova akan membawakan suatu cerita di Alkitab, suatu tokoh yang bernama Daniel. Nah, adik-adik bisa buka Alkitabnya dalam Alkitab Daniel kitab 1 ayat 1 sampai 21.
Nah, hari ini kakak akan beri judul dengan judul Daniel tidak mau makanan raja, makan makanan raja. Nah, adik-adik, suatu ketika Raja Babel yang bernama Nebukadnezar menyuruh kepala istananya yang bernama Aspenas untuk mengumpulkan setiap pemuda Israel yang ada di situ. Pemuda-pemuda yang gagah berani, yang kuat. Nah, untuk dikumpulkan dijadi satu di Istana Babel. Dan mereka dikumpulkan situ bukan untuk dikumpulkan untuk jadi apa ya adik-adik, tetapi mereka dikumpulkan untuk dipersiapkan untuk menjadi pegawai istana kerajaan Babel, istana Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik, bukan pemuda hanya pemuda yang lain, ternyata adik-adik Daniel bersama dengan ketiga temannya yang bernama Hananya, Misael, dan Asaria. Nah, mereka juga dikumpulkan di situ, ditawan ya. Bukan ditawan kenapa adik-adik? Bukan ditawan karena mereka berbuat jahat, tetapi mereka dikumpulkan untuk menjadi pegawai istana Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Nih adik-adik ya, Daniel bersama-sama dengan ketiga temannya, yaitu tadi siapa namanya adik-adik? Hananya, Misael, dan Asaria. Nah, adik-adik, mereka dikumpulkan di situ bersama pemuda-pemuda yang lainnya. Nah, mereka ditawan adik-adik. Tetapi mereka ditawan karena bukan mereka melakukan kejahatan, tapi mereka dikumpulkan di situ untuk dididik dan diajar di Istana Babel. Nah, mereka dididik di situ selama 3 tahun adik-adik. Wah, waktu yang cukup lama juga ya adik-adik ya. Nah, selama 3 tahun mereka harus dididik, digembleng di situ adik-adik. Nah, mereka harus dipersiapkan untuk menjadi pegawai Raja Babel. Nah, jadi adik-adik, dan mereka itu di situ mereka harus dipersiapkan segala sesuatunya. Nah, melalui apa aja? Ya, mereka harus dipersiapkan seperti makanan. Makanannya mereka itu harus diatur, harus diberi makanan yang sangat baik, yang sangat enak-enak, yang sangat lezat-lezat. Wah, adik-adik, kalau makanan yang lezat-lezat itu kayak gimana ya? Pasti makanan yang mahal. Wah, kalau Kak Nova berpikir kalau makanan yang dihidangkan dari raja pasti enak-enak loh. Nah, adik-adik tahu nggak? Makanan yang dihidangkan oleh raja yaitu sangat enak-enak yang diberikan kepada para pemuda pada waktu itu. Ya, mereka harus dipersiapkan karena mereka harus menjadi pegawai istana raja. Nah, begitupun juga Daniel, mereka di situ dikumpulin sehidangan semeja. Tetapi adik-adik tahu nggak? Nah, Daniel bersama dengan ketiga temannya, mereka menolak. Mereka nggak mau makan adik-adik. Mereka nggak mau menyentuh sama sekali makanan yang dihidangkan oleh raja. Karena kenapa? Adik-adik tahu nggak? Karena makanan yang sudah dihidangkan itu ternyata sudah dipersembahkan dahulu kepada berhala. Wah, berarti itu najis dong Kak. Iya. Ya, jadi adik-adik. Nah, Daniel nih menolak sama sekali makanan raja nih. Makanan ada daging, ada minumannya mungkin anggur atau yang memabukkan atau segala macam. Ya, adik-adik. Jadi si Daniel bersama ketiga temannya nggak mau adik-adik. Mereka tetap teguh dengan keyakinan mereka. Adik-adik tahu nggak? Daniel bersama dengan ketiga temannya itu adalah anak Tuhan. Anak yang taat, anak yang setia kepada Tuhan. Mereka tidak sama sekali menyentuh apapun yang diberikan oleh yang disediakan oleh istana kerajaan Babel. Nah, adik-adik, si Daniel bersama ketiga teman-temannya, mereka meminta kepada pengawas istana raja untuk mereka meminta makanan supaya makanan mereka diganti adik-adik. Wah, diganti ya. Nah, karena mereka ingin hidup makanan yang sederhana aja. Nah, mereka ingin makanan yang sederhana, yaitu makanan apa adik-adik? Mereka meminta kepada pengawas istana, yaitu mereka meminta makanan sayur aja. Sayur dan minumannya itu minuman air putih aja. Nah, terus
si pengawal istana itu berkata, lah kalau kamu mau makan cuman makan sayuran dan minumannya air putih, terus gimana dong? Ntar kalian nanti badannya kurus, nggak seperti pemuda-pemuda yang lainnya. Lah begini aja Pak, kalau begitu kita lihat dah selama 10 hari ke depan perbandingannya dengan pemuda-pemuda yang makan makanan yang sehidangan dengan raja. Dengan kami yang hanya makan sayuran dan minum air putih. Jadi pengawas istana berpikir, ya udah deh kalau begitu. Oke, kita lihat selama 10 hari ke depan perbandingannya. Oke, adik-adik, ternyata si Daniel bersama ketiga temannya, mereka itu selalu tetap setia, memuji, memuliakan Tuhan. Mereka tidak sama sekali tidak mengikuti ajaran yang diberikan kepada mereka, yang diajarkan kepada mereka yang di istana Babel itu. Nah, mereka diajarkan banyak hal. Ya, salah satunya itu tentang penyembahan berhala. Nah, mereka bertiga adik-adik, Daniel bersama ketiga temannya sama sekali menolak dengan ajaran yang diberikan kepada mereka. Dan mereka tidak mau nih, apalagi disuruh menyembah berhala. Daniel kan anak Tuhan, anak yang taat, anak yang takut akan Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Nah, jadi dia gak mau semua itu ajarannya tidak sesuai dengan apa adik-adik? Firman Tuhan. Jadi mereka tetap setia dengan keyakinan mereka menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat kepada Tuhan, selalu berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Mereka sering sharing firman Tuhan. Walaupun pemuda-pemuda yang ada di situ mereka diajarkan banyak hal, tetapi Daniel dan ketiga teman-temannya itu mereka sama sekali tidak mau adik-adik. Mereka tetap setia dengan iman mereka dan mereka tetap berdoa untuk meminta hikmat kepada Tuhan agar Tuhan selalu memberikan mereka hikmat agar mereka tidak tergoda adik-adik. Nah, mereka tetap setia mengucap syukur dengan segala hal. Nah, adik-adik, nih mereka si Daniel ya tetap mengucap syukur walaupun tadi mereka meminta kepada pengawas istana untuk makan dan minum hanya sayuran dan air putih. Nih fotonya adik-adik, gambarnya. Ya, mereka tetap berdoa dan mengucap syukur dengan apa yang mereka makan dan minum. Nah, mereka berdoa mengucap syukur. Nah, Kak Nova mau tanya, adik-adik yang di rumah, kalau umpamanya ya, seandainya mama memberikan makanan kepada adik-adik yang ada di rumah, adik-adik ngeluh nggak kalau seandainya mama cuma menyediakan nasi sama tempe dan air putih? Nah, adik-adik ngeluh nggak? Oh, jangan adik-adik, jangan ngeluh. Bersyukur apa yang mama sudah berikan, apa yang mama sudah sediakan. Jadi adik-adik itu apapun yang mama berikan, makanan apapun itu, entah tempe, entah ikan atau apapun itu, adik-adik harus senantiasa mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan makanan. Ya, jadi jangan adik-adik pernah buang. Ya, adik-adik harus bersyukur, berterima kasih. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan adik-adik. Ya, kita harus senantiasa bersyukur seperti Daniel, mengucap syukur, berterima kasih. Walaupun mereka hanya makan ini, karena mereka tahu Tuhan senantiasa memberkati, melindungi mereka, memelihara mereka. Jadi adik-adik di rumah juga harus senantiasa seperti Daniel dan ketiga teman-temannya. Ya, adik-adik. Nah, tiba 10 hari adik-adik, Daniel dan teman-temannya, ketiga temannya. Nah, kan kemarin sebelumnya itu mereka minta ya makan cuman sayur sama minum air putih, dan dibandingkan dengan teman-teman yang pemuda-pemuda lain yang makan makanan sehidangan dengan raja. Nah, tiba 10 hari kan tadi diadakan percobaan selama 10 hari, lihat ke depan, dibandingkan apakah pemuda yang lainnya dibandingkan dengan si Daniel bersama ketiga temannya, apakah mereka lebih gemuk, apakah lebih kurus. Nah, ternyata adik-adik, Daniel bersama dengan ketiga temannya, ternyata mereka lebih gemuk, lebih sehat, lebih bersinar dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang lain.
Wah, ternyata luar biasa ya adik-adik, dahsyat banget. Nah, mereka kurus. Wah, si pengawas tadi sampai terkagum-kagum. Wah, padahal cuma makan apa tadi adik-adik? Sayuran dan minum air putih. Nah, mereka tetap bersyukur. Nah, itu bukti penyertaan Tuhan begitu sempurna kepada Daniel dan ketiga temannya tadi. Nah, adik-adik, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan menyertai Daniel pada saat mereka di istana raja. Nah, mereka dididik selama 3 tahun loh adik-adik. Dalam waktu cukup lama, 3 tahun dididik, diajar dengan ajaran istana Babel, istana Raja Nebukadnezar. Nah, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan, kepada Allah. Mereka setia dengan firman Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti setiap ajaran yang diberikan kepada mereka, tetapi mereka tetap setia menaikkan setiap ucapan syukur. Nah, adik-adik, tiba waktunya Raja Nebukadnezar memanggil mereka, ya, menguji mereka para pemuda dan Daniel bersama ketiga temannya tadi, ya, Hananya, Misael dan Asaria. Nah, mereka dipanggil, nih, diuji satu-satu adik-adik. Wah, pasti pada pemuda-pemuda di situ udah berderet dan sudah berkerumun, deg-degan nih, mau ditanya satu-satu. Ditanya satu-satu, pasti pada deg-degan ya. Nah, tetapi Daniel bersama dengan teman-temannya, mereka tetap percaya diri. Mereka berkeyakinan karena Tuhan beserta dengan mereka. Karena setiap hari mereka selalu memuji, memuliakan Tuhan, sharing firman Tuhan. Mereka mau menjadi berkat selama mereka di istana Raja Babel. Nah, adik-adik, betapa kagumnya si Raja Nebukadnezar ketika mereka ditanya satu-satu. Dan apa yang terjadi adik-adik ketika Daniel bersama dengan teman-temannya ditanya oleh Raja Nebukadnezar? Wah, mereka ditanya, setiap ditanya mereka bisa menjawab dengan luar biasa, sangat baik dan melebihi kepintaran orang-orang di situ, 10 kali lebih pintar dari orang-orang pintar di istana Babel. Nah, karena kenapa? Karena Tuhan yang memberikan mereka itu hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Karena apa? Karena kuasa doa. Karena hubungan intim mereka dengan Tuhan. Nah, adik-adik mau nggak seperti Daniel yang penuh hikmat, penuh akal budi, yang penuh lemah lembut, ya. Mereka tuh sama sekali tidak pernah meninggalkan Tuhan selama mereka di istana Babel. Nah, adik-adik, ketika Raja terkagum-kagum dan Daniel bersama dengan teman-temannya diberikan pangkat dan diangkat menjadi pegawai istana Raja Babel. Nah, adik-adik, itu yang sungguh luar biasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna atas kehidupan mereka. Dan Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Mereka diangkat menjadi pegawai istana dan menjadi kepercayaan Raja Babel pada waktu itu. Nah, adik-adik, saat ini Kanova mau ngasih tahu kepada adik-adik ya, inti dari firman yang kakak bawakan hari ini, yaitu jangan kita mengikuti tawaran dunia. Tahu nggak adik-adik tawaran dunia itu? Tawaran dunia itu apa? Tawaran dunia itu adalah dari si iblis. Ya, kalau si iblis sudah berkuasa atas kehidupan kita, ya apa jadinya nih? Nah, iblis suka mau menjatuhkan anak-anak Tuhan. Seperti apa tawaran dunia? Nih adik-adik, nih zaman sekarang ya adik-adik main apa? Ya main gadget, main HP. Ya, nih ada HP yang baru, koleksi HP nih. Ya, HP. Terus HP banyak nih. Wah, keluaran baru. Beli mah. Aku mau beli dong, mah. Aku nggak mau kalah dengan yang sebelah. Ya akhirnya padahal adik-adik mamanya nggak punya duit karena anaknya ngambek kali, nangis. Ya, mamanya ya udah deh, ntar mama beliin. Nah, akhirnya dikoleksi dah. Nih, HP. Nah, ini mungkin nggak mau belajar, asik nih main HP. Ini tawaran dunia. Adik-adik, tawaran dunia yang sangat menyesatkan. Nah, ini juga siapa yang suka di rumah nih? Adik-adik yang di rumah, waktu di sekolah suka mengolok-olok temannya, melecehkan temannya nih. Lu gendut atau apa sih segala macam nih. Ya, ini nggak bagus adik-adik.
Ini tawaran iblis. Iblis yang menghasut pikiran adik-adik yang ada di rumah. Jadi jangan. Nah ini juga yang suka koleksi sepatu, mungkin sepatu. Padahal di rumah sudah ada banyak sepatunya. Tetapi adik-adik karena mau ikut tren. Saya mau beli sepatu mah. Pak, beli yang baru dong. Pakai sepatu. Akhirnya ikut orang. Ya adik-adik jangan. Nah ini beli sepeda baru. Ya sepeda. Padahal ada dulu dari sepeda. Mau yang baru lagi. Nah adik-adik jangan suka ikut tawaran. Sangat-sangat menyakitkan. Sangat mengecewakan. Ya ini motor. Mungkin jadi anak geng motor. Nah ini nih adik-adik. Nih suka tawuran. Siapa yang di sini suka tawuran? Ada nggak adik-adik di rumah suka tawuran? Jangan ya adik-adik ya. Ya kita harus jadi anak yang baik, anak yang manis. Nah di rumah Kanova mau tanya nih, siapa yang suka tidak mau membaca firman Tuhan nih? Ya ada nggak yang di rumah malas tidak mau membaca firman Tuhan? Ya adik-adik jangan malas ya, karena ini napas nih. Ini senjata kita. Kalau tanpa ini kita sia-sia loh adik-adik, sayang loh. Jadi ini kita harus setiap hari napas kita nih ya. Kita harus supaya kita kuat, kita harus rajin baca Alkitab. Walaupun kita ngantuk, kita harus baca Alkitab ya adik-adik. Nah ini nih, siapa yang suka ikut tawuran dunia nih? Merokok. Siapa sini adik-adik yang suka merokok? Jangan adik-adik ya, itu nggak bagus. Kenapa adik-adik juga merusak kesehatan kita ya adik-adik, oke? Nah ini, siapa juga suka makanan yang enak-enak? Ya belum tentu makanan enak ini sehat. Ya sehat bagi tubuh kita. Nah, belum tentu. Nah, ini juga nih makanan suka ada yang suka enggak. Nah, pasti banyak ya. Nah, jadi adik-adik, hal-hal ini semua ini adalah tawaran dunia. Ya, jadi adik-adik, kakak harapkan adik-adik yang ada di rumah jangan suka ikut tawaran dunia, tetapi kita harus ikut apa yang Tuhan mau. Kalau anak-anak Tuhan yaitu anak yang penuh perhatian, sederhana, tidak sombong, penuh sukacita. Itu adalah anak-anak Tuhan. Siapa yang mau jadi anak-anak Tuhan? Ya, semua pasti suka dong adik-adik yang ada di rumah. Ya, karena kakak percaya kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, taat dengan Tuhan, ya pasti dalam seluruh kehidupan kita Tuhan pelihara. Karena kita tahu hari ini adalah semakin hari semakin jahat adik-adik. Untuk itu kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa ya supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, kita tahu ya, roh itu memang penurut, daging kita ini lemah. Yaitu dalam Markus 14 ayat 38. Itu ayat firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Ya, kalau umpamanya kita mulai down lagi adik-adik, kita baca firman Tuhan ya dalam Markus 14 ayat 38. Ya, itu firman Tuhan yang menguatkan agar kita senantiasa selalu berjaga-jaga dan berdoa. Nah, karena kalau kita berdoa senantiasa, seluruh tawaran-tawaran dunia ini mental bagi kita. Kalau kita hidup kudus, hidup setia, hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan, pasti adik-adik selalu Tuhan pelihara. Tuhan selalu melindungi adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik yang ada di rumah, kakak harapkan biar adik-adik senantiasa hidup adik-adik lebih berkenan ke depan Tuhan, hidup kudus, hidup setia, jangan ikut tawaran dunia. Jangan lihat teman sana ada sesuatu, ikut. Teman mempunyai HP, ikut jugain. Jangan adik-adik, itu mengecewakan. Ujung-ujungnya kita juga yang sakit hati atau banyak hal yang akan menimpa kita kalau kita mengikuti tawaran dunia ini adik-adik. Ya, kakak harapkan adik-adik di rumah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang suka baca firman Tuhan ya, selalu dengar-dengaran kepada orang tua, kepada kakak, adik dan siapapun ya. Kakak harapkan menjadi anak yang baik dalam seluruh kehidupan adik-adik, karena kita tahu bahwa hari-hari ini kita tahu Tuhan itu sudah semakin hari
Tuhan itu sudah mau datang yang kedua kalinya. Jadi kita harus persiapkan diri kita, ya, persiapkan dalam segala hal. Kita harus hidup kudus, tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan itu sudah semakin hari sudah mau datang kepada kita ini, mau datang kedua kalinya untuk bagi kita semua. Untuk itu adik-adik, harapan yang ada di rumah untuk tetap taat dan setia dan selalu berdoa, berjaga-jaga dan selalu tetap setia hidup bersekutu dengan Tuhan, dengan keluarga, siapapun ya, adik-adik tetap setia di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, kakak sudah menjabarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan berdoa, mengucap syukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kakak sampaikan boleh dicerna oleh adik-adik. Oke, kita berdoa, mengucap syukur. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami sampaikan ini Tuhan boleh dicerna dan dimengerti oleh anak-anak kami. Biar mereka boleh praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan boleh mereka menjadi berkat bagi orang lain. Dan kiranya Tuhan hidup mereka lebih sempurna dalam kehidupan mereka, biar menjadi anak-anak yang takut, hormat dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh-Mu yang terus menyala-nyala bagi kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa minggu depan untuk ikut ibadah sekolah minggu lagi ya. Kita akan membahas tentang jangan membedakan orang. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!